وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Khafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sampailah kita pada topik terakhir dari pembahasan seputar ilmu bayan yang ada di dalam kitab Al-Balaghatul Muyassarah karya Syekh Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Apa itu al-kinayah? Ini salah satu uslub bayan. Idza qulta, jika Anda katakan hiya ba'idatu mahwil qurati. Ini ungkapan, kalau diterjemahkan itu maknanya apa? Artinya dia itu wanita itu ba'idah, jauh, mahwil qurati, tempat antingnya itu, tempat antingnya bergantungan. Bagian telinga yang bawah ini, wanita biasa dipasang anting di situ. Nah, itu namanya mahwil qurat. Itu jauh dari lehernya. Atau kalau dibahasakan sederhana, lehernya panjang atau jenjang. Lehernya jenjang. Itu ada catatan kaki di bawah. Qurat itu apa? Huwa ma ta'allaqahul mar'atu fi uzuniha min huliyin wa nahwi. Apa yang tu'allikuhul mar'ah, yang digantungkan oleh wanita fi uzuniha, di telinganya, min huliyin wa nahwihi, berupa perhiasan dan sebagainya, anting biasanya, ya. Jadi kalau disebut ba'idah mahwil qurat itu artinya secara harfiah lehernya panjang, karena antara tempat antingnya dengan pundaknya itu jauh, berarti lehernya panjang. Atau contoh lain, hazat ta'amu ta'kulu asabi'aka iza ta'imtah. Makanan ini ta'kulu asabi'ak, engkau akan memakan tanganmu, iza ta'imtah, jika engkau merasakannya, atau jika engkau sudah memakannya, engkau akan memakan tanganmu sendiri. Itu ungkapan juga, ungkapan untuk menunjukkan kelezatan makanan, ya. Habis kita makan pun tangan kita mau kita makan. Au huwa katsirur ramad, atau dia itu katsirur ramad. Ramad itu apa? Debu atau abu. Biasanya dahulu orang masak di tungku menggunakan tungku batu, itu banyak abunya. Nah, itu ar-ramad. Kalau disebut huwa katsirur ramad, dia banyak abunya, itu sebetulnya ungkapan kinayah tentang kedermawanan. Jadi semua ini ungkapan tiga contoh itu fahuwa kinayatun an muradin lam tusarrah bih. Itu adalah kiasan dari maksud yang tidak disampaikan secara lugas. Ya. Walakinnahu mafhumun minal lafzi ala wajhil luzum. Tetapi dia itu bisa dipahami dari lafaz sebagai konsekuensi. Ala wajhil luzum. Jadi fal awal, kalimat yang pertama tadi tentang wanita itu yang lehernya jenjang itu ya, kinayatun antulil unuq. Itu kiasan tentang panjangnya leher atau jenjangnya leher seorang wanita. Itu menunjukkan kecantikan biasanya. Wasani, yang kedua, ini ungkapan hazat tu'amu ta'kulu asabi'aka idza ta'imtah. Ini makanan, kalau ente makan, ente juga akan makan tangan sendiri. Tanganmu sendiri akan kamu makan. Kenapa? Nah, itu kinayatun an halawatit ta'ami wa lazzatih. Itu kinayah atau kiasan tentang enaknya makanan itu dan lezatnya. Ya. Salis, yang ketiga, ungkapan kasirur ramad tadi itu kinayatun anil karam. Kiasan terhadap sikap dermawan. Kita lihat penjelasannya ya, al-idah. Ittafaqal bulagha'u ala anna al-kinayata ablaghu min at-tasrih. Bersepakat para ahli balaghah, al-bulagha, ya, untuk jamak,
ala annal kinayah, bahwasanya bentuk kiasan atau kinayah ablagu minat tasrih, itu lebih mengena daripada lugas, daripada kalimat yang lugas. Kita menyebut wanita cantik itu biasa, tapi kalau dengan kiasan, nah itu biasanya dia lebih berbunga-bunga. Wahia tusyabbihul majaz, dia menyerupai majaz. Hanya saja illa annal majaza yumna'u fihi iradatul ma'na al-asli. Hanya saja majaz itu tercegah padanya memaksudkan makna asli. Wal kinayata la yamtani'u fiha thubutul ma'na al-asli. Sementara kinayah atau kiasan itu tidak terhalang padanya tetapnya makna asli. Ala tara annaka hina taqul, tidakkah Anda melihat bahwa ketika Anda berkata fulanun wasi'us sadr, ini arti harfiahnya apa? Si fulan itu luas dadanya. Wasi'us sadr, luas atau bidang, atau apa namanya? Sebenarnya sebagai kiasan bisa berarti orangnya penyabar kan, lapang dada. Tapi bisa juga secara harfiah memang dadanya bidang, gitu kan? Jadi itu sebetulnya kinayatun an sabrihi wa hilmi, kiasan atas kesabarannya dan sikap santunnya. Itu kiasan kan? Tetapi annahu yumkinu ayyakuna wasi'as sadri haqiqah. Mungkin juga kan bahwa memang dia bidang dadanya secara hakiki. Jadi ketika kita menggunakan ungkapan kiasan, belum tentu makna aslinya dinafikan. Berbeda kalau kita menggunakan majaz. Makna asli memang bukan itu yang kita inginkan. Wa kadzalika hina taqulu kinayatan an karamih. Demikian pula ketika Anda berkata sebagai kiasan akan kedermawanannya, huwa katsirur ramad. Dia banyak abunya, banyak abu, banyak debu. Bisa juga secara hakiki memang dia berdebu gitu. Banyak debunya di badannya misalnya atau di tangannya. Wa ammal majaz, adapun bentuk majaz, fala yasihhu fihi iradatul ma'na al-asli mutlaqan. Nah, tidak sah padanya memaksudkan makna asli secara mutlak. Fa fi nahwi khataba binal yawma bahrun. Maka pada contoh ada kalimat khataba binal yawma bahrun, berkhutbah kepada kami pada hari ini, atau berbicara kepada kami pada hari ini, bahrun. Bahrun ini arti harfiahnya laut kan? Tidak mungkin makna asli itu yang kita maksudkan. La yasihu ayyurada ma'nahul asli. Tidak sah atau tidak dapat dimaksudkan maknanya yang asli. Maknanya di situ ya hanya satu, yaitu makna majaznya. Yaitu seorang yang misalnya berilmu luas, mendalam ya. Tapi kalau kita menggunakan tadi wasi'as sadr, dadanya bidang atau dadanya luas, itu bisa hakikinya juga, bisa kiasannya juga. Nah, jadi itu diantara perbedaan antara bentuk kinayah dan majaz. Serupa dengan majaz, tapi dari sisi perbedaan ya diantaranya adalah bahwa kinayah itu tidak menghalangi makna asli itu dipakai. Sementara kalau majaz, makna asli terhalang. Yang dipakai adalah makna majaznya. Walihadza qalu fi ta'rifiha, oleh karena itulah mereka, yakni para ahli balaghah, menyatakan dalam definisinya ya bahwa kinayah itu apa? Lafzun urida bihi lazimu ma'nahu. Lafaz yang dimaksudkan dengannya adalah konsekuensi maknanya. Ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli, disertai kebolehan memaksudkan makna asli. Li'annahu la qarinatun atau la qarinata tamna'u min hazihil iradah, karena tidak terdapat indikasi yang menghalangi dari memaksudkan makna ini, dari iradah makna asli ya, sekaligus dengan lazim makna. Walam silatul mazkuratu tuwaddihu dzalik. Contoh-contoh yang disebutkan menjelaskan hal itu. Ada 3 contoh tadi kan. Fal mar'atu tawilatul unuq, seorang wanita yang panjang lehernya atau jenjang lehernya,
Iza aradna an nasifuha bidzalika tasrihan, jika kita ingin menyifatinya dengan itu secara lugas, kulna, kita katakan hiya tawilatul unuq, dia jenjang lehernya. Au syabbahna jayyidaha bi jayyidil ghazal, atau kita bisa mentashbih, menyamakan ya keindahannya, kebagusannya dengan bagusnya rusa. Orang Arab itu juga punya ungkapan ya, menyebut wanita misalnya ya, lehernya rusa itu dianggap sangat indah. Misalnya ya. Itu kalau pakai tasbih, pakai majaz. Walakinnana iza aradna ma huwa ablaghu min hadza wa a'maq. Akan tetapi jika kita menginginkan yang lebih mengena daripada ini, daripada bentuk majaz dan lebih mendalam, fazi'na ila uslubil kinayah. Nah, kita bisa beralih menggunakan uslub kinayah. Bukan uslub tasbih, bukan menyerupakan dia bagaikan ini, tapi kita menggunakan kinayah. Fanaqul fi hadzal ma'na kinayah. Kita katakan pada makna ini kinayah. Ya, sebagai bentuk kinayah, hiya ba'idatu mahwil qurat tadi. Ya, itu ungkapan tempat antingnya jauh dari pundaknya. Secara harfiah artinya begitu. Ai annal huliyya alladhi yakunu fi uzuniha mutadalliyan yajiru masafatan wasi'atan bainahu wa baina katifiha. Bahwa perhiasan yang ada di telinganya itu bergantungan, bisa mendapatkan jarak yang cukup luas antara perhiasan itu dengan pundaknya. Jadi lehernya jenjang. Lituli unukiha, ya, karena jenjangnya lehernya. Wa hadza bila syakka ablaghu min at-tasrih. Ini jadi ungkapan model kinayah itu tidak diragukan lagi, lebih mengena daripada bentuk tasrih. Ya, bentuk penyampaian secara lugas, termasuk bentuk tasbih. Ya. Jadi kalau tasrih itu ngomongnya langsung, ya, leher jenjang misalnya. Nah, tapi kalau tasbih serupakan lagi, saya serupakan dengan tadi ya, rusa yang lehernya indah. Nah, kalau kinayah lebih tinggi lagi. Wa kadzalika qauluhum, demikian pula ucapan mereka, huwa katsirur ramad wa huwa kinayatun 'anil karam. Itu merupakan bentuk kinayah dari kedermawanan. Walakinnahu bi turuqin ba'idah, tetapi dengan jalan-jalan yang agak jauh. Ya, kalau orang non Arab mungkin agak kebingungan apa hubungan antara banyak abu dengan kedermawanan. Nah, penjelasannya begini. Yantaqilu fi hadhihnu min ma'nan ila ma'nan. Berpindah padanya benak itu dari satu makna ke makna yang lain. Bagaimana maksudnya? Gini. Kita mulai dari debu dahulu atau abu. Fa inna kasratar ramad, karena banyaknya debu atau abu, dalilun ala kasrati ma yutbah. Itu dalil atau bukti atas banyaknya apa yang dimasak. Jadi orang banyak itu debu bekas arang atau namanya, biasanya debu putih itu kan. Bisa masih ingat dulu orang masak pakai tungku itu ada debu-debu yang putih. Itu banyak pada dirinya. Itu bukti bahwa dia banyak memasak. Karena itu dihasilkan dari tungku. Wa zihnu yarbitu baina hadza wa baina kasratid duyuf. Benak kemudian menghubungkan antara ini, yakni banyaknya abu tadi dengan banyaknya tamu. Kenapa dia masak banyak? Karena tamunya banyak gitu. Wa yantaqilu sari'an ilal maqsud. Dan kemudian benak itu kemudian berpindah secara cepat kepada maksud, bisa memahami maksudnya apa? Wa huwa kasratul jud, yaitu banyaknya kedermawanan yang bersangkutan, bahwa dia itu pemurah. Jadi, kenapa banyak abunya? Karena dia banyak masak. Banyak masak ya karena tamunya banyak, artinya tamunya dia layani. Ini menunjukkan dia orang yang dermawan. Ya. Bisa dipahami itu. Wa min jamilil kinayatil ammiyah. Nah, di antara keindahan bentuk kinayah umum ya. Orang umum misalnya gini. Qauluhum 'anit ta'amil ladziz, ucapan mereka tentang makanan yang lezat. Tadi contoh kedua ya. Apa itu? Ta'kulu asabi aka ba'dah.
engkau akan memakan jari jemarimu setelahnya. Nah, habis makan itu makanan, jari jemarimu pun akan kamu makan. Ya, fa innahu yalzimu minhu la'qul asabi. Nah, karena itu konsekuensi dari makanan itu apa? Orang akan menjilat jari jemari. Saking enaknya itu, sudah habis pun yang ada di jari jemarinya pun dia jilat gitu. Wa adamu syaba'i minhu, tidak merasa puas kenyang darinya. Li halawatihi, karena kelezatannya, kenikmatannya. La li kifayati, bukan karena kecukupannya, tapi karena memang enak itu. Bisa jadi sudah kenyang tapi masih ada dia terus. Ya, wa yalzamu min zalika annahu fi ghayatil ladzati wat ta'am. Ya, konsekuensi dari makna itu apa? Bahwa makanan itu berada pada puncak kelezatan dan rasanya. Ya, rasanya, cita rasanya paling tinggi. Itu ungkapan mereka. Tanganmu pun akan kamu makan gitu. Kalau itu ceritanya orang dulu kan makan pakai tangan ya. Nah, itu. Karena saking lezatnya tangan pun, nah itu ungkapan kinayah. Wa min ahsani ma sami'tahu fil kinayati qauluhum amman la yusalli wa la yasjud. Nah, di antara yang terbaik juga yang bisa Anda dengarkan dalam kiasan ucapan mereka tentang orang yang tidak sholat dan tidak sujud. Ada kiasannya, ada sindirannya. Disebut sebagai afiful jabhah, ringan dahinya. Ringan dahi. Ringan itu artinya tidak berat. Artinya apa? Atau afif itu terjaga, bersih. Iffah, bisa juga terjaga. Ya, bukan khafif ya, maaf. Kalau khafif ringan, ini afif. Afif itu terjaga, bersih sekali gitu. Kalau dahulu kan orang itu sujud di tanah kan, masjid-masjid itu masih. Jadi kelihatan kalau orang itu terjaga sekali dahinya itu berarti tidak sholat, tidak sujud. Maka dia disebut sebagai afiful jabhah. Ai la taqu jabhatuhu 'alal ardi li'annahu la yasjud. Tidak pernah terletak dahinya itu di tanah karena dia tidak pernah sujud. Ya. Gitu ya. Cuman hati-hati ya memahami ungkapan ini karena ini kan sesuai dengan uruf bahasa yang bersangkutan. Jadi kalau dalam istilah kita itu misalnya seperti istilah panjang tangan. Itu kan ada kiasan juga dalam bahasa Indonesia itu, panjang tangan. Itu kita artinya negatif itu. Biasanya kan dimaknai sebagai pencuri kan. Itu bisa disebut kiasan. Kenapa? Karena makna aslinya juga tidak terlarang. Bisa saja memang secara ini tangannya memang panjang gitu. Tapi yang kita maksudkan kan lazim maknahu. Hanya saja kalau dalam bahasa Arab itu panjang tangan justru positif. Panjang tangan itu malah dianggap sebagai orang yang suka memberi. Ya, jadi hati-hati menggunakan kinayah ini. Harus lihat ini kinayah kita apa kinayah mereka kan? Belum tentu kinayah kita sesuai dengan kinayahnya mereka. Sama juga tadi mungkin kita bingung baca itu kasirur rahmat. Nah, kita nggak ngerti urufnya mereka itu seperti apa. Nah, itu ya. Makanya perlu ya pelajari bahasa itu berarti juga mempelajari kultur, mempelajari urf orang Arab. Nanti ada satu tugas terakhir ya. Syair terakhir ini tugas buat antum. Ya. Wa min jamilil kinayati sya'riyah, di antara bentuk keindahan kinayah syair. Kalau tadi dalam bentuk kalimat biasa prosa ya, ini dalam bentuk syair. Innal muru'ata was-samahata wan nida fi kubbatin duribat 'ala ibnil Hashraj. Ini kalau diterjemahkan harfiah, kita kalau nggak ngerti Ibnu Hasraj juga nggak nyambung ya. Ini arti harfiahnya sungguhnya muru'ah. Muru'ah itu apa? Kewibawaan, was-samahah. Sikap toleran, berlapang dada, ya. Ini wanita sikap. Ini sikap-sikap yang positif lah semuanya ini. Itu beliau gambarkan fi kubbah. Ada dalam kubah. Kubah ini sudah jadi bahasa ini ya. Kubah biasa lihat kubah masjid. Nah, itu aslinya kubbah, ada tasydid.
ada pada kubah duribat ala ibnil Hasraj, yang dibuat atas Ibnul Hasraj. Jadi ungkapan ini arada syair, itu dimaksudkan oleh penyairnya, ay yusabbita hadhihi sifati lil mamduh, untuk menetapkan sifat-sifat ini, sifat muru'ah, samahah, nida, itu kepada orang yang dipuji. Walakinnahu lam yusarrih bidzalik, tapi dia tidak menyampaikannya secara lugas, secara tasrih, ya, dengan hal itu. Bal asbataha fi uslubi kinayatin badi', tapi dia menetapkannya dalam uslub kinayah yang sangat indah. Faja'alaha fi kubbah, dia menjadikannya sifat-sifat tadi itu pada kubah. Qad duribat ala ibnil Hasraj, yang dibuat atas Ibnul Hasraj, hatta laka annaha jasaduhu kulluh, ya, seakan itu merupakan jasadnya secara keseluruhan. Nanti sifat-sifat itu sedemikian melekat pada dirinya, kokoh, ya, kuat, layaknya kubah yang dibuat atas Ibnul Hasraj. Nah, itu ungkapan, ya. Nah, ini ada satu lagi sebetulnya, wa qaqalil akhar, qaqalil orang yang lain, ya, ucapan yang lain, al yumnu yatba'u zillah wal majdu yamshi fi rikabi. Nah, ini tugasnya antum cari, ya, apa makna ungkapan ini dalam kinayahnya orang Arab. Ya. Sebetulnya ada kemiripan dengan peribahasa-peribahasa kita, tapi antum carilah, ya, sebagai tugas, ya, dalam pembahasan tentang al-kinayah. Ya. Nah, prinsip pentingnya sekali lagi, al-kinayah ini, ya, salah satu uslub bayan. Uslub bayan itu uslub yang kita pakai untuk menjelaskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Dan ini termasuk uslub tertinggi, ya. Tidak sembarang orang bisa menggunakan kiasan. Sama juga sebetulnya dalam bahasa kita itu kan, kiasan itu banyak, ya. Biasanya untuk apa, misalnya, ya, sopan santun, untuk keindahan. Kalau mau ke WC kan biasanya orang bilang izin ke belakang sebentar. Ya, itu kan tidak menghalangi makna asli. Bisa saja yang memang dimaksudkan belakang, karena memang banyaknya WC itu di belakang. Jarang orang simpan atau letakkan WC-nya di depan. Biasanya posisi agak di belakang. Tapi ungkapan itu kan kita bisa pahami, itu kiasan. Bisa saja WC-nya bukan di belakang tapi di samping atau di depan, kan? Tapi dia bilang mau ke belakang, kita udah ngerti bahwa yang dimaksud itu adalah lazim maknahu, dia itu mau buang air atau mungkin mau cuci tangan, bersihkan diri dan sebagainya. Kalau menyebut misalnya buang air, misalnya bisa jadi kurang sopan, apalagi kalau misalnya di tengah orang sementara makan minum, ya, sehingga kemudian menggunakan redaksi kiasan. Nah, Al-Quran banyak begitu, ya, menggunakan kiasan. Ada misalnya hubungan suami istri itu kan banyak kiasannya dalam Al-Quran, ya, buang hajat, nah itu ada kiasannya, ya, dan sebagainya. Nah, diantara fungsinya, ya, tadi memperhalus ucapan sehingga ucapan kita itu terdengar santun, tidak jorok, tidak buruk, bahkan memuji pun itu berkelas, menghina pun juga berkelas. Artinya mengucapkan sesuatu yang asalnya itu kurang enak tapi berkelas. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, itu diantara uslub al-bayan. Jadi kalau dibagi uslub bayan itu sebenarnya ada 3 macam. Tadi sempat di sini. Jadi ada yang model pertama, ini model paling dasar, yaitu tasrih. Sampaikan lugas apa adanya. Nah, misalnya ente memang pintar. Nah, itu biasa, gitu kan. Nah, ada bentuk berikutnya bentuk tasbih. Nah, ente bahr. Nah, kita serupakan dia. Tasbih itu bentuk majas dengan beragam macam alaqohnya, kan. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa gunakan bentuk kinayah. Nah, kinayah itu ya bukan tasrih, bukan majas, tapi bukan tasbih aslinya, tetapi tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi rahmatullahi alaikum. Kita cukupkan dulu, ya, teman kita pada malam hari. Atau ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Jangan lupa tugas terakhirnya, ada satu tugas itu, cari saja, banyak di kitab-kitab balaghah atau online juga banyak itu penjelasan. Biar antum coba, ya, memaknai kalimat
orang Arab dengan memahami kulturnya mereka. Karena sekali lagi kinayah ini berkaitan erat dengan kultur, dengan urf. Kalau tidak ngerti kulturnya, kita agak bingung tadi membaca itu. Mau nyebut leher jenjang saja seperti itu kalimatnya, atau mau menyebut orang dermawan saja kasirur romat ya, dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada ya, ini akhir pembahasan kita dalam ilmu bayan. Insyaallah pertemuan berikutnya di bulan Ramadan kita akan masuk ke ilmu badi'. Ya, mudah-mudahan ini bisa tuntas ilmu badi' dalam bulan Ramadan ya. Kita mendapati barokah yang luar biasa ya dari waktu-waktu yang istimewa ya. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.